Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Arianto. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Bu Dewi, kita akan melaksanakan coaching hari ini. Iya Pak Arianto. Baik Bu Dewi. Dalam kegiatan coaching hari ini, saya sebagai pengamat, tentunya sebagai pengamat, sebelum kegiatan coaching dimulai, tentu saya melakukan penilaian dan mengamati bagaimana proses coaching ini dan kondisi pelaksanaan coaching ini yang akan kita lakukan. Sebelumnya saya izin bertanya ya Bu Dewi. Iya silakan Pak Arianto. Baik, pada saat proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Dewi laksanakan agar proses kegiatan coaching ini terlaksana dengan baik? Terima kasih baik Pak Arianto. Dalam proses kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin dikembangkan atau akan saya laksanakan adalah yang pertama, saya akan mengembangkan kompetensi presensi kehadiran yang penuh maksud saya. Kemudian di mana saya di sini akan mengikuti alur dari proses kegiatan coaching ini. Baik Bu Dewi, saya doakan semoga kegiatan hari ini sukses dan tentunya kita berharap setelah kegiatan coaching ini ada manfaatnya untuk kita, terutama untuk coach. Semoga Bu Dewi dalam melakukan proses coach hari ini berjalan dengan lancar. Ya, amin Pak. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Selain daripada kehadiran tersebut, saya ingin memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing coach dalam menceritakan permasalahannya dan juga akan memotivasi coach saya atau membimbingnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Baik Bu Dewi, insya Allah kegiatan coaching ini sukses. Tetap semangat Bu Dewi. Iya Pak, insya Allah saya selalu semangat. Terima kasih Pak Arianto. Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi hari ini? Waalaikumsalam Pak Yuda. Alhamdulillah sehat Pak Yuda. Apakah Ibu Dewi hari ini ada waktu? Ada Pak Yuda, insya Allah hari ini saya santai. Emangnya ada masalah apa ya Pak Yuda? Kayaknya sangat penting nih Pak Yuda. Saya ingin bercerita kepada Bu Dewi tentang permasalahan yang saya hadapi. Dan saya ingin berbagi dengan Bu Dewi selaku rekan saya agar saya bisa melepaskan kerisauan dan permasalahan yang ada dalam pikiran saya selama ini. Silakan Pak Yuda, ceritakan saja. Semoga kita bisa berbagi dan saya bisa membantu Pak Yuda. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Yuda. Halo Pak Yuda, tadi kan Pak Yuda bercerita kalau Bapak lagi gundah gulana nih. Dari apa yang Pak Yuda ceritakan tadi, apa sih yang ingin Bapak capai setelah kita berbicara dan berdiskusi di sini? Saya kan sebagai guru mapel dan saya juga tugaskan sebagai operator sekolah. Nah, harapan saya ke depannya setelah saya berdiskusi dengan Bu Dewi, saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap kedua tugas yang dibebankan kepada saya oleh kepala sekolah bisa saya laksanakan yang maksimal. Baik tugas saya sebagai guru mata pelajaran dan tugas saya sebagai operator sekolah di sekolah. Nah, itulah harapan saya ke depannya setelah kita berdiskusi ini, Bu Dewi. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin kedua tupoksi tersebut dilakukan dengan baik. Apakah tugas Bapak sebagai guru mapel dan juga sebagai operator sekolah? Begitu Pak? Iya Bu Dewi, itu yang saya harapkan. Nah, dari keinginan Bapak tadi, apakah yang sudah Bapak lakukan sebelumnya? Alhamdulillah saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah
apa saja yang saya lakukan sebagai guru mapel dan apa saja program saya ke depannya sebagai operator. Tapi ada beberapa orang rekan guru yang menganggap kegiatan saya itu terlalu banyak dan saya tidak bisa maksimal dalam melakukan hal-hal tersebut, baik itu sebagai guru mapel maupun sebagai operator. Untuk itulah saya dianggap selalu meninggalkan tugas-tugas saya. Mungkin ini juga terjadi karena saya kurang terbuka dengan rekan guru tentang program ataupun kegiatan-kegiatan operator sekolah tersebut. Kemudian Bu Dewi, saya juga akan berusaha untuk membagi waktu saya. Semoga saya bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan saya sebagai operator sekolah dan tugas saya sebagai guru mata pelajaran. Nah, baik, tadi Pak Yuda sudah menjelaskan bahwa Bapak sudah berusaha untuk bisa melaksanakan tugas Bapak dengan baik dan maksimal. Selain itu, Bapak juga nantinya akan lebih terbuka kepada rekan-rekan Bapak. Dan Bapak akan berusaha untuk membagi waktu sehingga bisa melakukan kedua kegiatan tersebut. Ada lagi yang bisa Bapak kerjakan, misalnya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa membantu Bapak untuk mengkoordinir kegiatan operator sekolah tersebut. Baik Bu Dewi, saya rasanya sudah berusaha di sekolah saya untuk mengajar ataupun bekerja sama dengan sejawat. Sudah saya rangkul mereka untuk membantu saya dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan belajar tersebut. Misalnya ketika ada kegiatan operator yang waktunya bentrok dengan jam mengajar saya di kelas, maka saya meminta bantuan teman tersebut. Karena kadang-kadang ada kegiatan OPS itu dilakukan full dari pagi hingga sore sehingga menyita jam mengajar saya di sekolah itu, Bu Dewi. Oh, jadi sudah ada usaha ya Pak. Jadi keinginan mendasar Pak Yuda mengajak rekan sejawat untuk membantu Bapak. Tadi apa Pak? Yang pertama, saya adalah seorang guru mata pelajaran di kelas. Jadi bagaimana saya bisa fokus menjalankan tugas tersebut. Jadi harapan saya ke depannya kepada rekan sejawat, saya akan mengajak mereka bekerja sama sehingga mereka bisa membantu saya ketika saya ada pekerjaan sebagai OPS. Saya sudah dibantu oleh rekan sejawat sehingga kelas saya tidak terabaikan. Artinya kadang-kadang pertemuan OPS itu dilaksanakan selalu bentrok dengan kegiatan belajar mengajar saya karena banyak data-data yang harus dikirim dengan waktu yang terdesak sehingga saya tidak bisa lepas dari kegiatan OPS itu. Nah, jadi salah satu saya korbankan, contohnya saya mengorbankan jam pembelajaran saya dan saya menitipkan kepada rekan sejawat yang sudah saya ajak bekerja sama. Oke, Bapak. Tadi Bapak punya harapan agar guru-guru di sekolah Bapak bisa membantu dalam kegiatan operator sekolah yang bentrok dengan jam mengajar Bapak di sekolah ataupun di kelas. Apakah Bapak sudah menyampaikan kepada rekan-rekan guru tentang rencana Bapak tersebut? Rencana saya nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dengan cara berdiskusi terlebih dahulu dan saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah agar bersama-sama memahami dan mencermati tentang program yang saya ikuti pada kegiatan operator sekolah itu agar mereka tidak beranggapan bahwa saya lalai dalam melaksanakan tugas. Artinya saya ingin berkolaborasi dengan rekan guru dan mereka harus mengerti bagaimana perlunya kegiatan operator sekolah itu untuk sekolah dan untuk mereka sebagai guru yang memang membutuhkan data-data yang harus saya online-kan secara cepat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Dapodik begitu Bu. Nah, baiklah Pak Yuda, dari apa-apa yang sudah Pak Yuda sampaikan tadi, apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya semoga apa yang saya programkan ataupun kerjasama saya dengan kepala sekolah dan rekan-rekan berhasil. Saya juga berharap kepala sekolah dan rekan guru bisa memberikan masukan ataupun saran kepada saya sehingga saya bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan atau saya bisa menyampaikan program-program yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan kepada rekan guru dan kepala sekolah sehingga semuanya bisa mendukung program-program saya tersebut dan bisa membantu saya
ketika program itu berbentrokan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, sekarang Pak Yuda sudah memberikan solusi untuk kegiatan Bapak sebagai operator sekolah kepada mereka. Namun, kenyataannya kadang-kadang mereka belum mengerti dan belum mengikuti dengan apa yang telah Bapak programkan. Iya Bu Dewi, tapi nantinya perlahan-lahan mereka semua akan mengerti dan saya akan melakukan program operator sekolah itu untuk apa dan apa manfaatnya bagi mereka, sehingga mereka tidak akan memandang saya sebelah mata ataupun menyalahkan seolah saya ini tidak maksimal dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah, padahal itu sangat penting untuk mereka juga. Baiklah Pak, tadi Pak Yuda mengatakan sudah berupaya untuk mengajak rekan guru untuk bekerja sama dengan Pak Yuda dalam melaksanakan program operator sekolah tersebut dengan cara berkolaborasi bersama-sama. Namun masih ada rekan guru yang kurang peduli dengan program tersebut. Kira-kira untuk mengajak rekan guru yang kurang peduli tersebut dengan program yang telah Bapak sampaikan tadi, apa yang akan Pak Yuda lakukan untuk rekan guru yang tidak peduli dengan hal tersebut? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian saya minta bantuan agar kepala sekolah memberikan masukan ataupun pengertian serta bimbingan kepada rekan guru yang kadang-kadang memandang dan menilai saya itu salah atau menganggap saya tidak bekerja. Sehingga setelah bekerja sama nanti kan minimal kepala sekolah akan menyampaikan kepada rekan guru agar mereka juga membantu saya dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran saya dan kegiatan program-program yang ada di operator sekolah. Begitu Bu Dewi. Nah, kira-kira ya Pak Yuda, apa yang sudah Pak Yuda lakukan selama ini sudah ada keberhasilan apa belum? Insya Allah sampai saat ini dengan bimbingan kepala sekolah dan semua rekan guru sudah mulai aktif dan peduli dengan kegiatan operator sekolah yang sudah diprogramkan dan saling membantu jika ada jadwal pertemuan operator sekolah yang bentrok dengan jam mengajar saya. Alhamdulillah guru-guru sudah siap menggantikan jam mengajar saya sehingga anak-anak tidak merasa terabaikan dan tugas saya juga tetap terlaksana dengan bantuan rekan sejawat dan arahan dari kepala sekolah. Berarti sudah berhasil ya Pak Yuda, apa yang Bapak usulkan dan Bapak rencanakan. Kira-kira kalau diberi skor 1 sampai 10, kira-kira Bapak di angka berapa ya? Kalau menurut saya, karena yang tahu dengan kegiatan saya, kemudian yang tahu dari kemampuan saya juga, kemudian saya merasa saya belum maksimal dalam melakukan kegiatan ini. Jadi kalau saya menilai diri saya, mungkin rentang saya 8. Karena menurut saya masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, terutama dalam kegiatan yang bentrok dengan jam mengajar, yang awalnya saya tidak bisa mengatasinya, tapi dengan kerjasama bersama guru, akhirnya saya bisa melaksanakan. Jadi menurut saya apa yang sudah saya laksanakan selama ini masih bernilai 8 Bu Dewi, karena belum terlalu maksimal. Oh, bagus sekali sebenarnya itu Pak Yuda. Iya Bu Dewi, terima kasih. Ya. Baik Pak Yuda, untuk rencana ke depannya agar mencapai tujuan yang ingin Bapak lakukan untuk mensukseskan tugas Bapak sebagai guru mata pelajaran dan sebagai operator sekolah dan berkolaborasi dengan sesama rekan guru dalam mensukseskan program operator sekolah tersebut. Kiat saya ke depannya adalah saya akan berusaha membuat program OPS itu yang tidak dilakukan secara full. Artinya kebetulan di sini saya juga ditunjuk sebagai ketua operator sekolah tingkat kecamatan. Jadi program itu nanti bisa saya yang atur bagaimana program-program itu dilakukan di luar jam sekolah. Akan tetapi jika ada permintaan data yang mendadak ataupun deadline-nya ditentukan, tentu tetap akan memakan waktu mungkin yang bentrokan dengan jam mengajar saya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu jam sekolah. Kalaupun itu terjadi, saya kan sudah bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan guru. Nanti rekan guru akan siap membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menggantikan jam mengajar saya di kelas. Oh, ide yang sangat bagus sekali itu Pak Yuda. Semoga apa yang Pak Yuda rencanakan bisa terlaksana dengan baik, ya Pak ya. Ya, dan bisa bekerja sama dengan semua warga sekolah. Amin. Semoga saya bisa
lebih baik lagi dalam bekerja sama dan bisa membuat program itu yang tidak mengganggu di jam pembelajaran sekolah. Terima kasih Bu Dewi. Nah, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, apakah Bapak perlu bantuan orang lain untuk mensukseskan program ini? Tentu Bu Dewi, saya sangat membutuhkan, terutama menurut saya di sekolah saya itu ada TU yang bisa membantu saya untuk menggantikan kegiatan ataupun permintaan data operator jika saya memang sedang mengajar ataupun siswa tidak bisa tinggalkan nanti, karena menurut saya TU itu nanti sinkron dengan kegiatan operator karena mereka juga berhubungan dengan laporan-laporan. Jadi saya dalam kegiatan ini tentunya akan mengaktifkan atau minta bantuan dari operator tersebut dalam menyelesaikan program-program OPS yang telah saya buat dan jika ada data-data yang harus dipinta dari Dinas Pendidikan. Oke Pak, kira-kira kapan Bapak akan mulai melakukannya? Secepatnya saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya akan melatih TU tersebut untuk bisa mengerti tentang permasalahan operator ataupun permasalahan data-data dapodik ataupun data-data yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik itu data murid, data guru, atau data kepala sekolah, sehingga nanti ketika saya berhalangan ataupun saya tidak bisa menghadiri kegiatan itu atau tidak bisa mengirim data tersebut, maka operator yang sudah saya latih itu dia akan mampu untuk menggantikan posisi saya ketika saya berhalangan. Begitu Bu Dewi. Oh, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan bisa terwujud ya Pak. Amin. Semoga dapat terwujud dengan baik dan dapat dukungan dari semua pihak. Amin. Baik, keberhasilan dari perbincangan kita hari ini. Kira-kira kapan kita bisa menyelesaikan evaluasi? Saya rasa secepatnya Bu Dewi, mungkin 3 atau 4 hari ini saya akan menemui Bu Dewi untuk menyampaikan evaluasi tentang rencana atau program yang sudah saya buat, apakah ada peningkatan atau masih biasa saja, tapi saya akan melaporkan tentunya nanti evaluasi yang sudah saya lakukan itu dari perbincangan kita, tentu nanti ada peningkatan atau grafiknya naik sehingga saya merasakan pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Begitu Bu Dewi. Bagus sekali ya Pak, tetap semangat dan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan sesuai dengan program yang sudah Bapak rencanakan ya Pak. Terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah dengan diskusi kita hari ini, dengan pertemuan kita hari ini, kegalauan saya, keresahan saya selama ini sudah bisa hilang dan saya sudah merasa semangat kembali untuk memerankan diri saya sebagai guru mata pelajaran dan posisi saya sebagai operator. Karena memang kalau kita tidak bisa memimpin sesuatu Bu Dewi, saya akan kewalahan. Tapi alhamdulillah di sini Bu Dewi menegaskan lagi dan menjelaskan solusi yang saya usulkan dan Bu Dewi memperkuat lagi. Semoga apa-apa yang kita diskusikan hari ini akan bisa mensukseskan program saya yang sudah dibebankan oleh kepala sekolah atau ditugaskan kepala sekolah bisa saya laksanakan dengan maksimal. Begitu Bu Dewi. Ya, semoga sukses ya Pak. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak Yuda. Oke Bu Dewi, sudah bagus ya kegiatan coaching hari ini. Semangat dan coachnya juga semangat yang luar biasa. Untuk melengkapi kegiatan coaching kita hari ini, saya akan melakukan evaluasi ya Bu Dewi. Baik Pak Arianto. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan saya untuk Bu Dewi. Kira-kira apa yang sudah Bu Dewi lakukan dan yang sudah Bu Dewi capai dalam kegiatan kita hari ini, yaitu coaching yang kita lakukan saat ini? Baik Pak, yang sudah saya lakukan adalah kehadiran penuh, di mana saya benar-benar mengikuti alur dari kegiatan ini, dalam artian saya memahami dan mengerti apa tujuan dan permasalahan yang dihadapi oleh coaching tadi. Berarti kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, menyelesaikan serta
memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dalam kegiatan coaching tadi, Pak, saya mendengarkan dengan aktif karena saya sebagai coach, saya berkewajiban mendengarkan keluh kesah coach tersebut agar bisa mendapatkan arah dan solusi dari saya sebagai coach. Baik, sudah sungguh komplit ya Bu Dewi. Terima kasih, Pak. Terakhir pertanyaan dari saya, apa yang mau Ibu lakukan untuk mengembangkan kegiatan proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan di sini, Pak, yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching ini. Karena pertanyaan berbobot sangat membantu coach untuk lebih leluasa bercerita, nyaman dan paham dengan apa tujuan yang akan dicapainya dalam kegiatan coaching ini, Pak. Berarti dengan pertanyaan berbobot harus memperbanyak informasi ya Bu ya, dan untuk mencapai tujuan dalam proses coaching ini. Oke Bu Dewi, itu tadi tentang penilaian dari saya. Terima kasih Pak Arianto. Sama-sama Bu, tetap semangat. Semangat.